selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Pancasakti University dengan Prodi Manajemen semester 1 untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Sukri Hamdi, untuk mempresentasikan materi pengantar akuntansi untuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sumber laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap-tahap siklus akuntansi, di mana terdapat bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mulai dari bukti transaksi, di mana ini adalah sebuah bukti transaksi setelah dicatat harus disimpan dengan baik karena bisa saja terdapat kemungkinan bahwa bukti-bukti tersebut diperlukan lagi di masa yang akan datang. Contohnya untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak. Lalu yang kedua adalah jurnal, di mana jurnal apabila setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis dan perlu diperhatikan dalam mendebit dan mengkredit akun harus selalu seimbang. Selanjutnya adalah buku besar, di mana buku besar adalah entry jurnal yang kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan tersebut semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Pembuatan neraca saldo atau trial balance, pembuatan lajur dan jurnal penyesuaian, dalam penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, pembuatan neraca saldo penutup, serta pembuatan jurnal balik. Lalu kita masuk ke neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi, biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Yang kelima adalah jurnal penyesuaian, di mana biasanya pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu yang pada akhirnya atau pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Lalu ada laporan keuangan, di mana laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Dan yang terakhir adalah jurnal penutup, di mana pada jurnal penutup tersebut diposting semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi yang sedang berjalan pada awal periode berikutnya. Perlu diingat, dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Misalnya siklus akuntansi dagang dan jasa, pasti agak sedikit berbeda. Namun secara keseluruhan alurnya hampir sama. Sekarang mari kita pahami langkah-langkah untuk mempelajari ke dalam buku besar. Kita masuk ke contoh pembahasan soal. Di sini ada soal di mana Nyonya Siska membuka usaha jasa salon yang bernama Salon Rich Aunty pada bulan Januari 2018 dan memiliki satu pegawai dan selama bulan Januari 2018 melakukan transaksi sebagai berikut. 1 Januari, Nyonya Siska menyetorkan modal awal sebesar 10 juta, 2 Januari membeli peralatan secara tunai sebesar 1 juta,
3 Januari membeli perlengkapan secara kredit sebesar 450.000. Lalu 5 Januari menerima pendapatan jasa sebesar 700.000. 9 Januari membayar sewa ruko bulan Januari sebesar 1.300.000. Lalu 12 Januari membayar beban utilitas sebesar 850.000. Lalu tanggal 15 Januari menerima pendapatan jasa yang belum dilakukan sebesar 1.250.000. Pada tanggal 17 Januari menyelesaikan jasa salon tetapi belum dibayar sebesar 500.000. 20 Januari, Nyonya Siska mengambil uang salon untuk keperluan pribadi sebesar 1.100.000. Lalu 21 Januari menerima pendapatan jasa sebesar 2.500.000. 22 Januari membayar beban lain-lain sebesar 900.000. 23 Januari membayar gaji pegawai sebesar 2.200.000. Dan 25 Januari membayar utang usaha pada tanggal 3 sebesar 450.000. Lalu pada tanggal 28 Januari diterima pendapatan jasa sebesar 250.000 dan 29 Januari Nyonya Siska kembali mengambil uang salon untuk keperluan pribadi sebesar 350.000. Di sini ada penyesuaian di mana yang pertama adalah sisa bahan habis pakai per 30 Januari adalah 200.000, lalu pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 Januari adalah 1.310.000, lalu ada penyusutan peralatan yang diperkirakan sebesar 300.000, ada akrual gaji yang belum dibayar per 30 Januari sebesar 475.000, dan saldo pendapatan yang diterima di muka pada tanggal 1 Januari untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari hanya 1 juta. Sekarang, mari kita bahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu di jurnal umum. Sekarang kita mulai menyusun jurnal umum. Karena ini merupakan setoran awal ya, atau setoran modal awal, maka debitnya itu adalah kas sebesar 10 juta. Kita masukkan di debit. Lalu untuk kreditnya adalah modal sebesar 10 juta. Kita masukkan modal di kredit. Yang pada tanggal 2 yaitu membeli peralatan sebesar 1 juta. Kita masukkan di debit dan di kreditnya adalah kas sebesar 1 juta. Begitu terus kita masukkan dari perbelanjaan pengeluaran sampai dengan pendapatan jasa serta beban utilitas dan uang sewa, semuanya itu dimasukkan ke dalam jurnal umum. Seperti ini contohnya. Lalu setelah semuanya dimasukkan ke dalam jurnal umum, kita masuk ke dalam buku besar. Di mana buku besar ini adalah akun kas. Di mana adalah akun kas, kita dapat mengisi semuanya pemasukan pengeluaran yang didapatkan oleh Rich Salon Aunty. Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari yang pertama adalah kas yang berada di posisi debit sebesar 10 juta untuk setoran awal di tanggal 1 Januari. Sekarang lanjut ke modal. Kita pindahkan semua akun-akun lainnya yang ada di dalam jurnal umum ke dalam akun masing-masing yang akan ada di slide selanjutnya. Jadi dari setiap transaksi yang masuk dan pemasukan yang masuk, itu kita pindahkan ke dalam masing-masing akun yang sudah tersedia. Lalu untuk kas di tanggal 2 Januari kita masukkan ke kredit sebesar 1 juta. Dan sisa saldo bila kas masuk ke kredit, maka hasilnya antara debit dan kredit itu harus seimbang. Nah, bisa kita lihat di sini adalah contoh-contoh akun dari transaksi yang sudah dilakukan. Ada akun piutang, akun bahan habis pakai, akun peralatan, akun hutang usaha, akun pendapatan diterima di muka, serta akun modal, akun prive, akun pendapatan jasa, beban sewa, akun beban utilitas, akun beban gaji,
dan akun beban lain-lainnya. Dan dari jurnal yang tadi kita masukkan ke dalam masing-masing akun. Sekarang kita bahas ke neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo penyesuaian saldo Nyonya Siska yaitu berupa akun kas, piutang usaha, bahan habis pakai, dan peralatan, semua masuk di kolom debit. Ada 6.550.000, piutang usaha 500.000, bahan habis pakai 450.000, membeli peralatan adalah 1 juta, sedangkan untuk yang masuk ke dalam kredit adalah pendapatan diterima di muka sebesar 1.250.000, lalu modal dimasukkan di kredit sebesar 10 juta. Lalu untuk akun Prive kita masukkan di debit sebesar 1.450.000. Pendapatan jasa kita masukkan di kredit sebesar 3.950.000 dan seterusnya dari beban sewa, beban utilitas, beban gaji, dan beban lainnya masuk di kolom debit. Nah, diusahakan untuk hasil akhir antara debit dan kredit hasilnya harus sama. Seperti ini. Sekarang kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Menyusun jurnal penyesuaian dari neraca saldo yang telah disusun, ada beberapa akun yang harus disesuaikan. Yang tadi di awal sudah ada di slide pertama, di antaranya adalah pendapatan bunga diterima dari bank. Terus dari periode terakhir yang diterima, terus dari jurnal penyesuaiannya, terus debit piutang bunga dan kreditnya, serta peralatan salon harus kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, seperti kolom yang sudah dilihat dari awal sampai akhir, kembali lagi antara debit dan kredit hasilnya harus sama. Sekarang kita masuk ke neraca lajur. Di mana neraca lajur adalah daftar saldo, ya, ada neraca saldo, ada AJP, ada neraca saldo setelah AJP, ada laporan rugi laba dan laporan posisi keuangan. Di mana neraca saldo adalah daftar saldo penutupan akun dari buku besar pada tanggal tertentu dan merupakan langkah pertama menuju penyusunan laporan keuangan. Lalu kita membuat ringkasan dari akun-akun transaksi sebelumnya beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Nah, keuntungan membuat laporan rugi laba merupakan sebuah laporan di mana perusahaan dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran finansial atau anggaran dalam sebuah periode yang telah ditentukan. Nah, untuk di laporan posisi keuangan, lainnya ini untuk menilai pengaruh dari kegiatan tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan, dan juga terhadap jumlah kas. Nah, di sini ada nama akun yaitu kas. Kita masukkan di neraca saldo, di debit. Kita masukkan di neraca saldo setelah AJP di kolom debit. Kita masukkan di laporan posisi keuangan di kolom debit sebesar 6.550.000. Lalu piutang usaha kita masukkan di debit sebesar 500.000. Kita masukkan di AJP di kolom debit juga 1.310.000. Kita tambahkan, kita masukkan di neraca saldo setelah AJP adalah 1.810.000. Ini adalah penjumlahan dari hasil 500.000 ditambah 1.310.000. Nah, untuk di laporan posisi keuangan kita total dari 1.310.000 dan 500.000, total debitnya kita tambahkan di sini 1.810.000. Lalu bahan habis pakai kita masukkan di neraca saldo sebesar 450.000. Lalu untuk di AJP-nya kita masukkan di kredit sebesar 200.000. Untuk pengisian di neraca saldo setelah AJP adalah 250.000.
Hasil ini kita dapatkan dari neraca saldo debit 450.000 dikurang dengan 200.000. Hasilnya adalah 250. Kita masukkan lagi di laporan posisi keuangan. Lalu kita kembali ke peralatan. Pembelian peralatan masuk di debit sebesar 1 juta. Kita masukkan juga di neraca saldo setelah AJP sebesar 1 juta. Dan kita masukkan kembali di laporan posisi keuangan adalah 1 juta. Untuk akun penyusutan peralatan, kita masukkan di kolom AJP, dimasukkan di kredit sebesar 300.000, di neraca saldo kita masukkan di kolom kredit sebesar 300.000, dan di laporan posisi keuangan kita masukkan di kredit sebesar 300.000. Nah, untuk utang usaha kita belum bisa masukkan di sini, lalu untuk pendapatan diterima di muka, kita masukkan di kredit adalah 1.250.000. Di kolom AJP kita masukkan 1 juta, di kolom neraca saldo setelah AJP adalah 250.000. Karena pembayarannya diterima di muka adalah 1.250.000 dikurang 1 juta, makanya hasilnya adalah di kredit 250.000. Nah, di laporan posisi keuangan kita masukkan di kolom kredit sebesar 250.000. Lalu untuk utang gaji kita masukkan di kolom AJP di kredit sebesar 475.000. Neraca saldo kita masukkan juga 475.000, dan karena ini adalah utang gaji, di laporan posisi keuangan kita masukkan di kolom kredit sebesar 475.000. Lalu ada modal, kita masukkan kembali di neraca saldo sebesar 10 juta di kolom kredit, lalu kita masukkan di neraca saldo setelah AJP di kolom kredit 10 juta. Karena ini adalah modal, kita masukkan di kreditnya, yaitu 10 juta di laporan posisi keuangan. Untuk prive atau biaya lain-lain, kita masukkan di debit sebesar 1.450.000, di neraca saldo setelah AJP kita masukkan dengan nominal yang sama, dan di laporan posisi keuangan kita masukkan juga di kolom debit sebesar 1.450.000. Lalu kita masuk lagi ke akun pendapatan jasa, di mana ada pendapatan jasa dimasukkan di neraca saldo kredit sebesar 3.950.000. Lalu kita masukkan di kolom AJP di kreditnya adalah 2.310.000. Nah, untuk di neraca saldo setelah AJP di kreditnya dimasukkan 6.260.000. Kita tahu jumlah ini dari mana? Yaitu dari AJP kolom kredit 2.310 ditambah dengan 3.950.000, totalnya adalah 6.260.000. Dan ini dimasukkan di kolom laporan laba rugi di kredit, yaitu 6.260.000. Selanjutnya kita masuk ke beban sewa. Beban utilitas, beban gaji, beban lain-lain, semua totalnya ini dan semua kolomnya ini masuk di neraca saldo di debit. Sedangkan untuk yang beban gaji, dari 2.200.000, sedangkan di kolom AJP di debit 475.000, maka di neraca saldo setelah AJP ditambahkan 2.200.000 ditambah 475 adalah 2.675.000. Nah, kita masukkan di laporan rugi laba, yaitu di kolom debit 2.675.000. Selanjutnya untuk beban lain-lain, di neraca saldo di kolom debit ada 900.000, kita masukkan lagi di neraca saldo setelah AJP 900.000, kita masukkan di kolomnya laporan laba rugi di kolom debit sebesar 900.000. Nah, untuk secara keseluruhan hasilnya harus sama antara laporan rugi laba debit dan kredit, totalnya harus sama, dan laporan posisi keuangan akhir antara debit dan kredit hasilnya pun harus sama. Oke. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi, di mana saldo Nyonya Siska laporan laba rugi untuk periode yang berakhir adalah 30 Januari 2018. Di mana pendapatan jasa sebesar 6.260.000,
Sedangkan beban operasi diantaranya ada beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain-lain, beban bahan habis pakai, serta beban penyusutan peralatan. Jika ditotal semuanya adalah 6.225.000, maka laba atau rugi sebesar 35.000. Sekarang kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas. Di mana ini adalah laporan perubahan modal yang isinya itu memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Di mana untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Januari 2018, untuk modalnya di 1 Januari, ya, setoran modal awal adalah 10 juta. Ditambah laba bersih bulan Januari 2018 adalah 35.000. Maka adjustment dikurangi price sebesar 1.450.000. Maka modal 30 Januari 2018, finalnya totalnya adalah 8.585.000. Sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan. Di mana laporan posisi keuangan bisa kita sebut dengan yang namanya liabilitas, yang merupakan hutang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan jasa yang harus dibayarkan kepada pihak lain di waktu yang akan datang. Sedangkan kalau ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan. Jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar, maka kita memerlukan yang namanya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan untuk aset lancar berupa kas sebesar 6.550.000, sedangkan piutang usaha ada 1.810.000. Untuk bahan habis pakai 25.000, maka aset lancarnya adalah totalnya 8.610.000. Sedangkan untuk liabilitas berupa utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka ada sebesar 475.000 dan 250.000, maka total liabilitasnya adalah 725.000. Lalu untuk aset tetap berupa peralatan, namun ada juga untuk akun penyusutan peralatan. Ya, untuk peralatan ada nominal sebesar 1 juta dan akun penyusutan peralatan adalah minus 300.000. Maka total aset tetap yang masih dimiliki adalah 700.000. Nah, total aset bila dijumlahkan adalah antara total aset lancar dengan total aset tetap adalah 9.310.000. Lalu untuk total ekuitas sebagai modal adalah 10 juta. Lalu total liabilitas ditambah ekuitas adalah 725.000 ditambah 10 juta. Maka totalnya adalah 10.725.000. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan pengantar akuntansi dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.